Materi pertama akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan akan membawakan topik mengenai kesiapterapan teknologi dalam bidang infrastruktur. Tentunya kami silakan kepada Bapak Insinyur Muhammad Zainul Fatah sudah bergabung melalui room Zoom. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak disilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak moderator, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu. Tadi ada Mas Herman dan rekan-rekan semua. Ini saya lihat ada Pak Dekan, ada Mas Erik, ada rekan-rekan semua yang nggak mungkin saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak telah mengundang kami pada kesempatan yang baik ini untuk sekedar sharing barangkali apa yang kita siapkan atau teknologi-teknologi apa saja yang kita siap terapkan di bidang infrastruktur. Saya izin share, mungkin teman-teman ini dari pusaka, saya share sendiri aja. Rekan-rekan semua, dengan diskusi santai mungkin saya ingin menyampaikan kesiapterapan teknologi dalam bidang infrastruktur sebagaimana ini menjadi tugas dari Kementerian PUPR. Rekan-rekan semua, bahwa pembangunan Indonesia yang diarahkan melalui Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini sesungguhnya ada 5 arahan yang digunakan sebagai dasar mengimplementasikannya. 5 arahan Presiden ini termasuk diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, dan disinilah sebenarnya Kementerian PUPR diberi tugas besar untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama untuk menghubungkan kawasan-kawasan produksi dengan kawasan-kawasan distribusi. Selain itu juga pembangunan infrastruktur ini didorong untuk mempermudah akses ke kawasan, khususnya kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Ini yang menjadi mandat yang harus dilakukan oleh Kementerian PUPR, khususnya di dalam pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa pembangunan yang dimandatkan sejak 2020 hingga 2024 nanti, insya Allah, ini menghadapi satu tantangan. Ini bukan tantangan yang saya pikir sendiri, tapi ini adalah sesuatu yang sudah difikirkan oleh seluruh penyelenggara negara. Karena ini wujud di dalam Perpres 18, sekurang-kurangnya ada 4 hal. Bahwa ketidakpastian global ini menjadi pengetahuan publik yang sudah sangat masif sekarang, bahwa kondisi global memang dan perkembangan perekonomian dunia memang mempengaruhi bagaimana kita akan membangun ke depan. Kemudian defisit transaksi berjalan yang meningkat, ini adalah sesuatu yang memang kita alami bukan hanya 5 tahun belakangan, tapi sebenarnya sudah lama kita lakukan. Namun demikian defisit transaksi berjalan ini di tengah kondisi keuangan global yang ketat, maka peningkatan defisit transaksi berjalan ini juga akan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi waktu itu di dalam RPJM kita sebut stagnan.
Namun demikian, dengan adanya pandemi, situasi ini justru berubah petanya, bahkan kita mengalami konstruksi yang sangat signifikan. Namun alhamdulillah kita bisa belum mengembalikan pada tingkat pertumbuhan semula, paling tidak kita sudah tidak lagi tumbuh dengan minus. Dan yang keempat adalah bagaimana menjawab tantangan ketidakpastian, situasi pembangunan ekonomi dunia dan kawasan dengan mendorong revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital ini. Justru inilah sebenarnya tantangan yang bisa kita gunakan sebagai peluang untuk membangun Indonesia ke depan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan pembangunan dengan tantangan dan peluang tadi, ada 5 hal yang diarahkan dan difokuskan. Yang pertama adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Karena dengan membangun infrastruktur, kita akan melakukan lompatan. Leap itu, jadi lompatan itu bisa dilakukan dengan penyediaan infrastruktur yang cukup atau dengan teknologi. Pengalaman dari banyak negara membangun, kita memang merupakan negara yang relatifly stok infrastruktur kita masih di bawah rata-rata, bahkan di kawasan. Oleh karena itu, ini sudah dikenali baik pengamatan maupun analisis dari ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli pembangunan ekonomi kita maupun di lembaga-lembaga internasional, bahwa tidak ada kata lain, kita harus melakukan percepatan di dalam mengejar ketertinggalan dari penyediaan atau tersedianya stok infrastruktur kita. Karena dengan ketertinggalan ini memang kemudian biaya logistik kita menjadi tidak kompetitif dibandingkan negara-negara di kawasan. Belum lagi dengan tidak kompetitifnya biaya-biaya logistik, maka tentu rakyat sebagai pengguna akhirnya mendapatkan kesetimbangan harga yang mungkin bisa jadi tidak pada ambang di mana mereka bisa membayar harga-harga tersebut. Pada ujungnya adalah dengan membangun infrastruktur, harapannya bahwa aksesibilitas rakyat terhadap baik itu produk maupun layanan ini menjadi jauh lebih baik. Tentu ada tujuan-tujuan yang lain, saya tidak dalam konteks membangun atau menjelaskan tujuan-tujuan yang lain, karena ada bagian-bagian yang lain yang rupanya oleh teman-teman disiapkan. Oleh karena itu, maka di dalam konteks pembangunan infrastruktur ini, secara eksplisit di dalam Perpres, ini adalah RPJMN, adalah dokumen yang kalau dulu mungkin teman-teman mengenal GBHN, sebenarnya di dalam tata kelola pemerintahan yang sudah lama juga kita lakukan sejak adanya reformasi dulu, kita mengenal RPJMN. Secara eksplisit RPJMN yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024, sekurang-kurangnya pada 5 bidang, apakah itu di bidang infrastruktur sumber daya air, di bidang infrastruktur untuk konektivitas, permukiman maupun perumahan, ada target-target yang sudah ditentukan. Target-target inilah yang direncanakan dan menjadi dasar bagi setiap skenario pembangunan kita lakukan. Oleh karena itu, maka pencapaian setiap tahun atas target-target ini selalu diukur, dievaluasi, baik oleh Kementerian Pelaksana atau lembaga pelaksana, maupun oleh lembaga perencana, dalam hal ini Kementerian PPN, Bappenas. Jadi eksplisit sekali misalkan di sumber daya air ini, mulai bagaimana kita meningkatkan daya tampung per kapita. Ini menunjukkan besaran meter kubik per kapita per tahun, kapasitas tampung sumber daya air kita, ini menunjukkan resiliensi yang lebih baik, semakin tinggi semakin lebih baik. Kita hanya lebih sedikit di atas Ethiopia.
Kalau dibandingkan negara-negara sekitar kita, kita jauh di bawah, apalagi dengan Korea misalkan. Oleh karena itu 61 unit bendungan bukanlah satu upaya yang cukup untuk mengejar ketertinggalan. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun pembangunan sebelumnya. Tapi inilah suatu keniscayaan agar kita juga bisa meningkatkan keandalan bendungan-bendungan kita, bangunan-bangunan tampung air kita untuk mensuplai banyak kebutuhan terkait dengan air, apakah itu air minum maupun untuk irigasi pertanian kita. Demikian juga ini kemudian diikuti dengan rehabilitasi jaringan irigasi. Kita punya jaringan irigasi yang cukup luas. Kita bisa menggunakan juga permukaan mungkin sekitar 7, sekian juta hektar yang efektif kita gunakan. Kita merehabnya di 2 juta, kemudian kita juga melakukan pengendalian banjir dan pengamanan pantai hingga angka 2.100 km. Untuk konektivitas, kita akan membangun 2.724 km pembangunan jalan tol, dan rencana ini terus kita lakukan seiring dengan pembangunan jalan baru sebesar 3.000 lebih kilometer. Dan tentu jalan baru tidak mungkin kita tidak lengkapi dengan pembangunan jembatan. Di khusus yang jembatan, kita juga pada kabinet ini juga melakukan penggantian jembatan-jembatan rangka baja yang kalender Hamilton yang sejak tahun 70-an, karena berdasarkan asesmen ini sudah waktunya untuk kita ganti. Demikian juga ada pembangunan flyover ataupun underpass. Untuk permukiman, kita telah menargetkan 100% akses air minum layak, dan ini sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita juga adopt. Demikian juga tujuan ini kita tetapkan juga untuk sanitasi, sampah terkelola, hingga pembangunan dan rehabilitasi sarana dan sarana pendidikan, olahraga dan pasar. Ini adalah tugas-tugas baru yang dulunya bukan di PUPR, tapi belakangan kami mendapatkan limpahan tugas ini, dan ini kemudian membuat kami melakukan adjustment terhadap organisasi, dan kami membentuk satu unit kerja khusus untuk prasarana strategis untuk menjalankan tugas-tugas tambahan tersebut. Sedangkan untuk pemenuhan perumahan, PUPR membangun lebih dari 51.000 unit rumah susun sampai dengan 2024. Ada rumah khusus yang adalah rumah-rumah yang kita bangun untuk korban-korban bencana alam atau masyarakat yang terdampak oleh pembangunan proyek-proyek rumah swadaya. Ini kita lakukan dengan BSPS. Pemerintah menyediakan dana dan nanti dikerjakan sendiri oleh masyarakat, dan tentu kami juga siapkan PSU perumahan hingga lebih dari 260.000 unit. Untuk menjalankan ini tidak mungkin karena target yang sedemikian besar, sebagaimana diketahui bersama bahwa tugas yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin tahun semakin meningkat, tetapi kalau dibandingkan dengan pertambahan sumber dayanya sebenarnya tidak banyak bergerak. Oleh karena itu tidak ada kata lain selain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun menerapkan teknologi atau penerapan hasil riset dan teknologi. Sejalan dengan perubahan arsitektur lembaga riset dan teknologi di Indonesia, PUPR sekarang tidak memiliki prarekayasa yang ada di Kementerian PUPR bernaung di bawah unit-unit kerja yang ada di masing-masing Direktorat Jenderal. Unit kerja yang kita namakan dengan unit kerja bimbingan teknik. Jadi di dalamnya berkumpul para perekayasa
yang semula bertugas mengembangkan teknologi di unit-unit kerja Litbang. Oleh karena itu, maka di PUPR fokus untuk bagaimana menerapkan hasil dari riset dan teknologi ini. Tentu dengan cara seperti ini, PUPR tidak mengembangkan riset dasar. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman semua, bahwa pembangunan untuk yang kita lakukan ke depan tidak ada kata lain dengan menerapkan teknologi atau melakukan inovasi terhadap teknologi. Ini yang bisa kita share. Jadi misalkan saja di bidang sumber daya air, misalkan kami sudah menggunakan teknologi big gun sprinkler. Sprinkler mungkin dulu digunakan dalam unit-unit yang kecil, tetapi untuk area-area seperti di wilayah timur, NTT misalkan, kita gunakan ukuran yang jauh lebih besar, yang jauh lebih efektif untuk mengairi dan efisien tentu airnya. Ini juga kita gunakan untuk area-area untuk food estate, misalkan di Kumbang, Asundutan, dan yang lain-lain. Di bidang sumber daya air, kita juga telah menggunakan knockdown blok beton terkunci, yang ini digunakan teknologi ini untuk bendung, untuk wave yang ada di sungai-sungai kita. Kemudian juga ada revetment blok beton 3B dan bergigi, ada beton virusmen untuk saluran irigasi tersier, dan pemecah gelombang ambang rendah. Ini di sumber daya air. Di bidang jalan dan jembatan, kita sekarang sedang mengimplementasikan teknologi multilane free flow. Ini sebagai bagian dari proses transformasi kita di pelayanan jalan tol. Dulunya kita menggunakan tap, jadi pembayaran tunai, kemudian kita transformasikan ke tap cash. Ke depan kita akan gunakan teknologi ini. Sebenarnya ini di beberapa negara juga sudah digunakan. Jadi negara tidak perlu menghentikan kendaraannya hanya sekedar melakukan tapping kartunya, tetapi nanti digunakan teknologi yang lain, dia cukup lewat saja. Nanti kalau ternyata di akun yang bersangkutan tidak cukup, maka akan mendapatkan notifikasi. Inilah yang sedang kita gunakan, tentu bekerja sama dengan para pihak. Kemudian kita juga gunakan timbunan ringan mortar busa dengan cara seperti ini. Di operate jembatan misalkan tidak menggunakan timbunan-timbunan tanah seperti biasanya. Ada teknologi geogrid maupun geomet tanaman, geomet tanam yang ini memperkuat lereng-lereng atau tebing-tebing yang berubah kondisinya setelah dilakukan pembangunan. Misalkan saja tebing-tebing baik itu di jalan tol atau jalan-jalan baru maupun di bendungan-bendungan. Demikian juga digunakan structural health monitoring system, teknologi yang kita gunakan untuk melihat kondisi atau kesehatan infrastruktur yang sedang kita operasionalkan. Kita juga menggunakan teknologi pemanfaatan karet alam untuk campuran aspal. Ini sekaligus menjadi cara kita untuk memastikan bahwa kita memiliki perhatian yang cukup untuk membantu para petani-petani karet alam kita pada saat terutama harga karet mentah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian kita juga gunakan teknologi tambalan cepat mantap, TCM. Kemudian kita juga sudah pasang jembatan-jembatan untuk desa ini dengan teknologi tertentu. Ada ruang henti khusus, kemudian aspal buton. Asbuton ini memang teknologinya terus dikembangkan secara kelembagaan. Kita juga dorong agar pemerintah daerah juga bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik. Untuk perumahan, rusun pracetak modular sudah kita gunakan. Juga rumah instan sederhana sehat, RISA, ini yang juga kita pasang di
daerah-daerah bencana. Terakhir kemarin kita juga gunakan misalkan di Nusa Tenggara Timur, kemudian yang kemarin kena badai Seroja dan yang lain-lain, dan di beberapa tempat lain. Dan ada juga teknologi rumah unggul sistem panel instan. Jadi saya pikir juga kita sudah banyak menerapkan teknologi-teknologi baru. Sedangkan untuk permukiman, kita dorong untuk gunakan teknologi uprating instalasi pengolahan air yang dengannya efisiensinya jauh meningkat 2-3 kali lipat. Teknologi waste to energy juga kita dorong agar pengelolaan sampah ini menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan tidak menghabiskan banyak tempat. Kemudian rangkaian multiple reaerator juga kita gunakan untuk memperbaiki kondisi air limbah, sumur resapan air hujan, dan tentu yang banyak digunakan ini bukan hanya di permukiman, bahwa teknologi building information modeling juga kita gunakan bukan hanya di permukiman sebenarnya. Memang yang memulainya adalah di bangunan di permukiman. Rekan-rekan semua, di samping kita sudah menerapkan, sebenarnya kami juga memerlukan teknologi yang bisa jadi ini juga bisa disupport, bisa disediakan oleh perguruan tinggi atau para kelompok peneliti. Terutama untuk bidang sumber daya air adalah teknologi yang digunakan untuk peningkatan keamanan bendungan atau teknologi untuk melakukan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan bendungan baru. Tentu ini sangat luas, oleh karena itu kesempatan yang besar ini juga bisa digunakan oleh perguruan tinggi. Peningkatan efisiensi bangunan irigasi dan sistem pengolahan irigasi. Sekarang banyak juga dimulai teknologi menggunakan teknologi informasi untuk mengendalikan lapangan, bisa direspon dengan mengubah sistem alokasi di hulu. Oleh karena itu dengan teknologi ini diharapkan responnya bisa real time. Meskipun tetap diperlukan karena diperlukan waktu untuk transfer atau mengkonvei air dari hulu ke hilir di mana air digunakan. Kemudian pemetaan sebaran air tanah dan eksploitasi air tanah berbasis lingkungan. Kita sudah memiliki cekungan air tanah, tetapi mana saja yang masih bisa kita eksploitasi dan di mana sebenarnya daerah-daerah pengambuhan atau untuk air tanah yang harus kita juga lakukan. Peta resiko banjir dan longsor dan pengelolaan sungai ini juga terus diperlukan, terutama mengkombinasikan teknologi yang berbasis internet, sistem informasi geografis dengan teknologi satelit untuk terus menyempurnakan teknologi ini. Kemudian kami juga terus memerlukan teknologi yang bisa digunakan untuk pengaliran lumpur di Sidoarjo khususnya ke Sungai Porong. Karena pada prinsipnya ini koloid yang relatif agak susah untuk dialirkan dan memang memerlukan penanganan yang jauh lebih rumit untuk sedimentasinya. Untuk jalan dan jembatan, inovasi teknologi jalan dan terowongan di bawah permukaan laut. Kami berusaha agar ini bisa kita bekerja sama misalkan dengan Belanda, tetapi sampai sekarang ini belum kita jalankan. Karena kita juga melihat potensinya ada dan mungkin ini jauh lebih efisien untuk digunakan di area-area, di daerah-daerah, khususnya di area-area bergambut sehingga tidak membuka area gambut tersebut menjadi terekspos. Kemudian inovasi pemanfaatan bahan limbah, apakah dia tailing, slag, lain-lain. Dalam hal ini kita patut bersyukur rupanya di PLTU kita untuk fly ash, bottom ash sudah bisa digunakan dan sekarang sudah mendapatkan sertifikat bahwa dia sudah bukan B3 lagi, akan untuk
bahan-bahan atau material-material bangunan, baik itu jembatan maupun di drainase. Kemudian inovasi jalan beraspal atau beton dengan perangkat fotovoltaik panel surya. Jadi kalau sekarang panel surya kita mencari tempat untuk memasang, bahkan kita juga cari yang panel surya mengapung ditaruh di permukaan waduk-waduk kita. Nah, ini tantangannya bagaimana kalau fotovoltaik tersebut ada di jalan yang kita bangun. Kemudian inovasi riset perwarupa untuk peralatan survei untuk menimbang beban sumbu kendaraan. Jadi data logger ini untuk melihat seberapa besar sebenarnya beban yang ditimbulkan oleh satu kendaraan. Kita tahu bahwa masalah odol over dimension overlength ya. Jadi baik itu dimensi maupun panjang kendaraan banyak sekali yang dilanggar, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan tambang, di arah tambang maupun untuk log. Sehingga jalan kita berantakan dan beban yang ditimbulkan memang melampaui kemampuan jalan yang didesain. Kita juga masih memerlukan pengembangan bahan dan struktur bangunan gedung untuk meminimalisir dampak gempa. Pengembangan kawasan permukiman dan perumahan yang memiliki sistem manajemen bencana yang lebih baik, dan tentu sains bangunan yang berbasis teknologi informasi atau Internet of Things dan teknologi material lainnya. Dan yang terakhir ini sebenarnya sudah banyak diterapkan. Kalau kita lihat di toko-toko online, banyak juga tool maupun material-material yang digunakan bisa dirakit untuk keperluan-keperluan ini. Teman-teman, Bapak-Bapak semua, mungkin itu sebenarnya yang sudah kami lakukan. Inilah contoh big gun sprinkler yang sudah diinstal. Ini tidak terlalu rumit teknologinya, sebenarnya bisa dibuat oleh teman-teman, terutama di mesin. Ini adalah teknologi tadi yang semi fleksibel untuk yang ini dipasang dengan secara onsite. Ini adalah modular sebenarnya, di bendung modular. Kemudian ini yang revetment block yang digunakan untuk penahan erosi dan abrasi. Ini ferrosemen untuk irigasi, jadi untuk talang-talang daripada kalau tanahnya porus, ini jauh lebih efisien untuk digunakan. Ini pemecah gelombang ambang rendah, ini struktur pelindung pantai yang tersusun dari blok beton modular, berfungsi untuk menjaga pantai dari erosi dan abrasi. Ini ilustrasi dari multi lane free flow yang sedang kita kerjakan. Ini yang tadi timbunan tanah untuk operate jembatan. Ini adalah teknologi yang kita gunakan untuk melakukan mitigasi terhadap lereng-lereng yang kemungkinan memiliki problem setelah dilakukan apakah itu pembangunan jalan baru maupun di bendungan-bendungan. Ini structural health monitoring system tadi yang saya jelaskan, bahwa inilah digunakan untuk memeriksa struktur jembatan, apakah ada deformasi ataukah mengukur parameter-parameter dinamis lainnya. Ini yang campuran karet. Ini tambalan cepat. Ini jembatan untuk desa. Jadi desainnya sendiri, Anda lihat mungkin ada sesuatu yang tidak biasa pada desain ini. Kita menggunakan hasil rekayasa yang dilakukan waktu itu, dihasilkan oleh rekan-rekan kami di Balitbank. Ini tempat implementasi RHK di ruas jalan, kemudian ini teknologi. Ini sekaligus juga ini teknologi gas buton, tapi di bagian yang lain juga kita gunakan campuran dengan plastik, tentu plastik bekas. Ini yang teknologi uprating yang sudah kita gunakan.
Ini yang teknologi waste to energy untuk pengelolaan sampah kita. Ini multiple aerator tadi, resapan air hujan dan seterusnya. Saya pikir ini yang sudah kita lakukan, kami lakukan, dan kemudian kita juga tetap memerlukan teknologi-teknologi lain untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kita bisa kita lakukan jauh lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalan. Terima kasih. Mohon maaf atau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Zainal Fatah sudah menyempatkan memaparkan materi, dan dari pemaparan tadi mungkin banyak sekali ternyata harapan dari perkembangan teknologi pastinya dalam infrastruktur bangsa, dan semoga nantinya UBTEK juga mengambil peran yang cukup besar dalam hal ini. Dan mungkin Bapak sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita silakan kepada hadirin Bapak Ibu yang terhormat bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Di sini sudah ada yang angkat tangan Bapak satu, permisi nggih. Saya hantarkan mic-nya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC waktunya pada saya. Yang terhormat Pak Sekjen PUPR, Pak Muhammad Zainal Fatah, tapi saya kerap manggilnya Cak Fatah. Mas Wahyu dong. Jadi tadi dari paparan yang disampaikan tadi spektrumnya cukup luas gitu ya, cukup luas dari Kementerian PUPR sendiri, dan ternyata ada ruang-ruang sebenarnya yang bisa kami melihatnya bisa dilakukan kolaborasi. Banyak teknologi juga yang sudah di-create sama teman-teman ya, termasuk ada teknologi terkait rekayasa lalu lintas, rekayasa jalan dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan ke depan. Teman-teman UBTEK juga sudah memiliki teknologi tentang smart building, ya Pak. Jadi kalau memungkinkan, mungkin di lain kesempatan ada waktu untuk paparan. Saya kira apabila bisa jadi ada tingkat kompetitif yang lebih bagus dari, kalau nggak salah saya pernah dengar mampu menghemat 30-40% konsumsi listrik, sehingga dari penggunaan smart technology yang berbasis IoT. Nah ini saya kira juga kalaupun mungkin kalau memiliki nilai kompetitif yang cukup tinggi, saya kira juga tidak ada salahnya ketika diterapkan di rusunawa-rusunawa yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Itu salah satu saja yang sudah dilakukan sama teman-teman di UBTEK gitu ya. Selain itu juga banyak sekali, ini juga jadi tantangan ya, ternyata sampai kepada alat pendeteksi jembatan tadi. Gitu ya, pendeteksi jembatan, di situ juga ada IoT yang disematkan. Saya kira ini baik dari dunia perguruan tinggi menjadi tantangan, saya kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau berkenan, ini tadi sekaligus Pak Irman bisiki saya. Kita itu punya UB Forest, Jawata. Jadi punya UB Forest 544 hektar. Di situ ada Pesanggem, Mager Saren, masyarakat yang tinggal di situ dengan kondisi rumah yang masih ya boleh dikatakan jauh dari layak, dan kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat berat untuk dilalui. Dan saya kira kalaupun Kementerian PUPR juga memberikan satu kontribusi untuk yang paling tidak perbaikan jalan sama perumahan bagi warga Mager Saren yang ada di UB Forest, kami ucapkan terima kasih. Nanti kalaupun diizinkan kita akan sampaikan, kita akan paparkan kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh Kementerian PUPR. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Fatah bisa langsung dijawab, tidak apa-apa. Oke Mas Wahyu. Jadi ya untuk teknologi saya pikir sangat dimungkinkan ya kita melakukan kolaborasi tentu dengan unit-unit kerja yang tepat. Ya barangkali untuk yang teknologi rekayasa lalu lintas ini Direktorat Jenderal Bina Marga, sedangkan untuk smart building tadi mungkin Dirjen Perumahan maupun Dirjen Cipta Karya. Mungkin teman-teman dari pusaka nanti akan
memandu kemana ini kalau nanti presentasinya harus didiskusikan. Saya pikir untuk Bina Marga, Direktur Sistem dan SS, Sistem dan Strategi untuk jalan dan jembatan itu kan juga alumni sipil. Kemudian Dirjen Perumahan itu juga alumni arsitek. Jadi saya pikir kita bisa gunakan kesempatan untuk saling memberi informasi bahwa sudah ada teknologi. Sebenarnya gedung utama di Kementerian PUPR adalah Green Building, gedung yang didesain untuk sebagai gedung hijau dan setiap tahun ini menjadi andalan kita untuk selalu mendapatkan award bahwa baik pengelolaan listriknya maupun manajemen atau pengelolaannya juga telah memenuhi kaedah-kaedah tertentu. Tadi untuk UB Forest saya mungkin perlu pelajari lebih dalam apakah Kementerian PUPR bisa masuk, karena PUPR ini kan mainnya di jalan nasional, jadi PUPR. Termasuk misalkan kita PUPR tidak membangun rumah, jadi membangun rumah khusus itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang terkena bencana atau terdampak oleh pembangunan infrastruktur strategis. Jadi sementara untuk rumah swadaya diberikan bantuan seperti bedah rumah, dan itu jumlahnya sangat masif sebenarnya. Mungkin yang lebih pas itu, apalagi nanti ini kan ada rumah di tengah hutan, kepemilikannya, jadi kalau negara kan tidak mudah. Jadi PU kalau misalkan spending membangun rumah di atas tanah siapa, oleh karena itu sifatnya banyak berupa bantuan pemerintah, makanya ada BSPS. Demikian juga untuk infrastruktur jalan. Jadi kalau asetnya bukan aset negara, biasanya kita tidak mungkin melakukan mencari modalitas dukungan dari kementerian untuk pengembangan di UB Forest. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban luar biasa. Juga terima kasih kepada Bapak Wahyu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Berarti mungkin saya meralat pernyataan saya sendiri nggak Pak? Berarti tidak hanya UB-Tek yang nantinya akan mengambil peran besar, tapi seluruh unit BUA yang ada di Universitas Brawijaya akan turut mengambil peran dalam perkembangan infrastruktur bangsa Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Sekjen sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga memaparkan materi yang luar biasa, pastinya menjadi bekal untuk kita semua ke depannya. Dan selanjutnya kita akan langsung ke materi selanjutnya yang akan membahas topik pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang akan disampaikan oleh sesosok yang juga aktif di bidang bisnis,